Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Syarifah, Yaning 2124 10 10 10 46 dari kelas Data Mainka. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari modul 6 yang sudah saya kerjakan. Ya, soalnya adalah untuk melakukan needs-based classification untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan untuk tingkat akurasinya adalah 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian cari subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengimportkan library-library beserta fungsi-fungsi apa saja yang akan digunakan. Di sini ada import pandas SPD, kemudian ada import NumPy, kemudian ada from scalar.model selection mengimpортkan uh, dari modul ini diimportkan train test split yang digunakan untuk nanti membagi training data dan test data. Kemudian di sini ada import dari scalar native base yaitu Gaussian NB yang nanti fungsinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian dataset yang digunakan di sini ada dataset iris dan dataset adult. Pertama, jangan lupa untuk mengupload datanya atau datasetnya terlebih dahulu pada Google Colab. Di sini saya sudah uploadkan dataset adult dengan format CSV dan dataset iris dengan format CSV. Langsung saja pada dataset iris. Di sini ada fungsi membuat variabel df untuk membuat data frame yang dimana di dalamnya di sini adalah fungsi untuk membaca file CSV ya, dataset iris. Kemudian menampilkan 5 data teratas dari data frame yang sudah dibuat. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah 5 data teratas dari data frame yang sudah dibuat, yaitu dengan membaca dataset iris. Kemudian selanjutnya ada input sama dengan df.drop. Di sini maksudnya adalah di sini maksudnya adalah menghapus baris kolom variety dari data frame dan menyimpan hasilnya itu pada variabel input. Dalam hal ini, input nanti isinya adalah data frame yang hanya berisi kolom-kolom selain kolom variety. Nah, di sini ada axis sama dengan columns, maksudnya adalah menunjukkan bahwa kolom variety ini akan dihapus dari data frame. Kemudian ada target yang dimana di sini menyimpan kolom variety dari data frame yang berisi, jadi tuh intinya baris baris ini itu menyimpan kolom variety dari data frame df ke dalam variabel target, dan target ini berisi series yang berisi nilai-nilai dari kolom variety. Kemudian ditampilkan 5 data teratas dari variabel input dan 5 data teratas dari variabel head. Nah, seperti ini. Jadi, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian lanjut ke baris selanjutnya, yaitu baris ini itu untuk mengakses nama-nama kolom pada data frame input, pada data frame yang disimpan pada variabel input yang mengandung nilai missing value menggunakan boolean mask yang dihasilkan pada langkah sebelumnya sebagai indeks untuk memilih kolom-kolom yang bernilai true. Dengan kata lain, ekspresi tersebut menghasilkan nama-nama kolom pada data frame inputs yang mengandung nilai missing value. Nah, kemudian karena diminta ada 3 perbandingan, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Di sini saya akan memulai dari perbandingan yang 0,2 terlebih dahulu. Jadi, pada baris ini, pada sel ini, itu ada train test split, yang dimana perintah ini tuh menghasilkan, perintah pada sel ini tuh menghasilkan fungsi train test split dari library
sklearn untuk membagi dataset menjadi dua bagian. Jadi itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, train test split ini fungsinya adalah untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yang dimana dua bagian itu adalah dataset dan data training. Kemudian X-training, X-train, X-test, Y-train, Y-test ini menyimpan hasil dari fungsi train test split ke dalam 4 variabel yang berbeda ini. Nah, kemudian data yang digunakan untuk data testing dan data training itu data pada data frame yang disimpan pada variabel inputs dan target dengan menggunakan test size-nya adalah 0,2 sesuai dengan perintah dan random state-nya adalah 100. Nah, kemudian untuk sel berikutnya, eh, model Gaussian NB ini perintah untuk membuat objek model dengan menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes. Objek ini akan digunakan untuk melatih dan menguji model machine learning. Nah, kemudian di sini ada model fit dan model score. Ini mana maksudnya di sini model score adalah perintah menguji performa model dengan menggunakan data testing yang disimpan dalam variabel X-test dan Y-test. Dan metode score ini pada objek model digunakan untuk menghitung skor akurasi dari model dengan menggunakan data testing. Kalau model fit ini adalah untuk menerapkan metode yang akan digunakan ke dalam X-train dan Y-train. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sel selanjutnya, di sini ada X-test. Di sini adalah mengakses data pada X-test dan Y-test dari indeks menggunakan indeks data yang diakses nanti itu data dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir. Kemudian di sini ada model predict yang dimana model predict ini adalah untuk memprediksi dari variabel X-test ini dengan indeks 0 sampai akhir. Kemudian untuk model predict proba ini adalah kode yang digunakan untuk memperoleh probabilitas prediksi model pada seluruh data indeks pada set pengujian X-test. Kemudian predik proba ini metode pada objek model yang digunakan untuk memperoleh probabilitas produksi model. Probabilitas prediksi model digunakan untuk menunjukkan peluang suatu data untuk dikelompokkan ke dalam setiap kelas yang ada pada variabel target. Nah, seperti ini. Kemudian untuk perbandingan 0,3 dan 0,4 kurang lebih code-nya sama, yang berbeda hanyalah test size yang digunakan. Untuk test size 0,3 berarti yang digunakan ya 0,3. Untuk perbandingan yang 0,4 berarti test size yang digunakan adalah 0,4. Kurang lebih code-nya sama. Namun di sini saya menggunakan untuk X-test-nya ini hanya mengakses indeks dari 0 sampai indeks ke-9. Jadi yang ditampilkan hanya data pada indeks ke-0 sampai 9. Begitu juga untuk perbandingan yang 0,4. Yang dirubah hanyalah test size-nya saja. Nah, kemudian untuk sepalengnya pada dataset Iris, itu di sini sama membuat data frame. Dari data frame itu menghapus kolom sepal width, petal length, petal width, dan variety berdasarkan yang dihapus berdasarkan kolomnya karena yang diminta hanyalah sepal length. Kemudian disimpan pada variabel input. Kemudian dari data frame data frame itu diambil variety yang nantinya disimpan pada variabel target. Kemudian menampilkan 5 data teratas pada variabel input dan 5 data teratas pada variabel target. Nah, kemudian menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 yang caranya sudah saya
jelaskan sebelumnya. Nah, untuk perbandingan-perbandingan ini diterapkan pada Sepaleng. Untuk mengetahui hasilnya, langsung saya run codingannya. Nah, hasilnya adalah 0,8 untuk perbandingan dengan menggunakan perbandingan 0,2. Kemudian untuk perbandingan 0,3 hasilnya adalah sebagai berikut. Dan perbandingan untuk menggunakan perbandingan 0,4 hasilnya ada sebagai berikut. Kemudian menggunakan kombinasi Sepaleng dan Petalwidth, berarti dari data frame itu dihapus seluruh kolom yang selain Sepaleng dan Petalwidth. Dan sisa code-nya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian diterapkan untuk perbandingan 0,2-nya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk kombinasi Sepalweng dan Petalwidth. Kemudian untuk perbandingan 0,3, hasilnya adalah sebagai berikut. Dan perbandingan 0,4, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian selanjutnya adalah kombinasi Sepaleng, Sepalwidth, dan Petaleng. Jadi, yang berbeda hanyalah pada variabel input ini. Nantinya yang dihapus adalah seluruh kolom selain Sepalwidth, dan Petaleng. Untuk code lainnya sama persis seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini hasilnya untuk perbandingan 0,2, hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk perbandingan 0,3, hasilnya adalah sebagai berikut. Dan untuk perbandingan 0,4, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk data iris cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah dataset adult. Nah, pada dataset adult ini yang pertama tidak lupa adalah membuat data frame terlebih dahulu sama seperti dataset iris. Namun di sini yang dibaca adalah CSV dari data adult. Namun harus dipastikan terlebih dahulu bahwa dalam file ini sudah ada file CSV adult-nya. Kemudian menampilkan 5 data teratas pada data frame. Selanjutnya sama sama seperti yang saya jelaskan pada dataset iris. Jadi di sini saya menghapus data atau kolom-kolom yang tidak saya gunakan. Itu kolom F ini. Nah, ini adalah kolom-kolom yang tidak saya gunakan. Jadi saya hapus atau saya tidak gunakan. Kemudian untuk kolom input itu dijadikan sebagai target yang disimpan pada tabel target. Jadi kolom target ini, kolom income ini disimpan pada variabel target, yang dimana nanti kalau variabel target ini berisi series yang berisi nilai-nilai dari kolom income. Kemudian ditampilkan data pada variabel input dan variabel target, namun hanya ditampilkan 5 data teratasnya saja. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada variabel dummies, yang dimana di dalamnya adalah perintah pd.getDummies, yang fungsinya adalah fungsi getDummies sendiri ini berasal dari package pandas yang menghasilkan variabel dummy dari sebuah variabel kategori yang akan diubah menjadi variabel dummy. Jadi variabel dummies ini merupakan variabel yang akan menampung hasil dari variabel dummy yang dihasilkan. Nah, untuk tadi yang saya jelaskan adalah untuk get dummies ini kan untuk menghasilkan variabel dummy dari sebuah variabel kategori. Variabel kategorinya ini yang digunakan adalah variabel dari data dari variabel input namun kategori gender. Kemudian ditampilkan 5 data teratas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sel selanjutnya, di sini ada pd.contact, yang dimana perintah ini memanggil fungsi kontak dari package pandas untuk menggabungkan dua data frame, yaitu dua data frame. Kemudian inputs dan dummies ini merupakan dua data frame yang akan digabungkan.
di mana inputs adalah data frame utama dan dummies adalah data frame yang ditambahkan. Kemudian axis columns ini perintah untuk menentukan bahwa penggabungan dilakukan berdasarkan axis atau kolomnya. Sehingga variabel dummy yang dihasilkan akan ditambahkan sebagai kolom baru pada data frame input. Kemudian akan ditampilkan hanya 5 data teratas dari variabel data input. Jadi ini hasilnya. Kemudian selanjutnya sama menghapus kolom-kolom yang tidak dibutuhkan, yaitu kolom gender dan kolom female. Jadi nanti yang ditampilkan hanyalah age, educational num, capital Jane, capital loss, dan hours per week. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut karena saya hanya menampilkan 5 data teratas, jadi hanya 5 indeks data teratas yang akan ditampilkan. Kemudian untuk sel ini fungsinya sama persis seperti pada dataset iris yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk mengakses nama-nama kolom pada data frame input yang mengandung nilai missing value dengan menggunakan boolean mask yang dihasilkan pada langkah sebelumnya sebagai indeks untuk memilih hanya kolom-kolom yang bernilai true. Dengan kata lain, ekspresi tersebut menghasilkan nama-nama kolom pada data frame inputs yang mengandung nilai missing value. Kemudian menerapkan perbandingan 0,2, caranya sama persis, seperti ini, langsung saja. Jadi uh, untuk apa namanya penggabungan atau kolom kombinasi dari educational norm, capital gain, capital loss, hours per week, dan gender atau gendernya male, itu hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian di sini langsung menggunakan data testing yang fungsi dari sel ini sama persis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk perbandingan-perbandingan selanjutnya kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya, yang berbeda hanyalah test size-nya saja. Jadi langsung saya run saja. Seperti ini. Untuk perbandingan 0,4 juga sama. Nah, kemudian di sini untuk kombinasi age, educational num, capital gain, hours per week. Selain kolom-kolom ini akan dihapus dengan cara menggunakan drop ini. Jadi pada variabel input ini semuanya dihapus kecuali kolom-kolom yang diminta. Seperti ini. Kemudian menerapkan perbandingan 0,2. Kemudian menerapkan perbandingan 0,3. Dan menerapkan perbandingan 0,4. Dan seterusnya sampai selesai. Ini ada per week saya menggunakan mail. Saya run. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari hasil tugas yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.